apa? Om, saya salah Om. Saya kangen sekali sama anak saya Om. Lu jangan anggap emak ini malu lagi. Kita hari ini akan bantu seorang suami yang pengen mencari mantan istrinya ya malam. Dan dia ini udah nikah, ya, udah nikah lagi yang kedua dan. Tapi sebenarnya belum mantan sih karena mereka sebenarnya belum ada pisah sah gitu kan. Begitu sampai di rumahnya, baru aja keluar dari mobil. Berisik-berisik kenapa tuh? Oh itu rumah klien kita ini. Ayo kita kesana dulu yuk. Allahu Akbar. Kenapa ibu? Kenapa ibu? Kenapa bang? Kenapa ibu? Kenapa? Kenapa ibu? Mama, astagfirullah Pak. Kenapa Pak? Bapak sabar dikit Pak. Tenang dulu Mbak. Istighfar, Pak istighfar. Ini bulan puasa lagi Mbak. Mbak, kurang aku tuh apa, Mbak? Kurang apa sama ini cowok kamu, Mbak? Kenapa ini Pak? Mbak? Dia mau pergi dari mantan istrinya sama anaknya. Tapi selama ini kurang apa coba? Mas, saya itu mau cari anak saya Mas. Tapi itu Wajar. alasan doang, Mas. Itu alasan doang. Sebenarnya dia mau balik lagi tuh sama si Dini. Ayah ini cemburu, dipikirnya suaminya ini pengen nyariin Dini. Sampai dia situ teriak-teriak, kamu nggak mungkin mau cari anak kamu, pasti kamu pengen cari Dini kan? Ya kalau Mbak khawatir, mending Mbak ikut aja kan nggak Pokoknya aku apa-apa. nggak mau. Aku nggak mau. Astagfirullahaladzim. Nggak mau kamu pergi. Aku nggak mau kamu pergi ya. Kamu kan udah milih aku. Ayah dengerin. Si Dini tuh udah ninggalin kamu. Dia nggak sayang sama kamu. Mbak sabar dulu Mbak. Pokoknya aku nggak terima, Mas. Pokoknya aku nggak terima. Selama ini kan yang jagain dia. Dia sama aku, bukan si Dini. Si Dini pergi begitu aja sama anaknya. Seorang suami yang pengen mencari istri dan juga anaknya. Nah ini kenapa kok bisa klien kita yang namanya Cucun ini kehilangan istri dan juga anaknya? Malu sama tetangga dibilang. Mas coba di set baik-baik dulu. Kalau emang belum waktunya untuk nyari nggak apa-apa. Diomongin dulu sama istrinya baik-baik daripada ribut. Iya Mas, saya itu sudah bicara dengan dia. Sudah jauh-jauh hari saya mau cari anak saya. 6 bulan saya gak ketemu Mas. Ngapain coba dia nyari-nyari lagi? Kan dia punya hak untuk ketemu sama anaknya. Kamu punya hak ngapain? Dia dibawa sama si Dini, dia ngizinin dulu. Kenapa sekarang dicari? Cari Dini nih. Setan gua lagi. Itulah ayah Mas. Dia merasa nggak dihormatin sama ayah. Ini saya mau tanya sama Mas. Dulu Mas waktu masih nikah sama Dini, itu ada masalah apa Mas kok sampai Dini pergi? Sebenarnya saya sayang banget sama Dini, tapi orang tua gak mengizinkan. Pernikahan mereka, Dini sama Cucun ini nggak pernah direstuin sama kedua orang tuanya Cucun. Sampai akhirnya mereka berdua nekat menikah dan punya anak namanya Sali. Karena ekonomi saya semakin buruk dengan Dini, akhirnya diadu domba lah sama orang tua mungkin. Gimana gitu ya. Akhirnya Dini diusir sama orang tua. Dan dia bawa anak saya. Ini diadu domba seperti apa maksudnya? Ya kan mungkin orang tua ingin menjodohkan saya dengan ayah karena gaji dia
lumayan Dini nggak ada apa-apanya dibandingkan ayah. Cucun bilang Dini ini yatim piatu. Dini nggak punya siapa-siapa. Satu-satunya saudaranya adalah Om Mono. Ya sudah, ini sekarang kita coba datang ke rumah omnya tadi. Omnya. Ya udah kalau gitu nanti kalau ada apa-apa atau butuh dibuka perbannya kasih obat, kasih tahu kita untuk kita beri pencarian dulu ya. Kasih alamatnya, kita menuju ke tempatnya Om Mono. Assalamualaikum. Permisi. Om mana? Si Om. Ngapain lu sini? Ini ada Om. Saya mau cari Lu dia. ngelantarin dia. Kenapa ngelantarin dia? Lu nggak jadi laki nggak urusin. Saya udah coba untuk tahan-tahan Dini agar gak pergi Om. Pokoknya gua nggak tahu. Om, saya minta tolong, saya cari Dini Om. Sabar dulu. Tanggung jawab kamu apa? Om, saya salah Om. Saya kangen sekali sama anak saya Om. Om, astagfirullahaladzim. Om, tunggu dulu. Om, ini dia mau jelasin malah Om, dia bener-bener Om, saya belum jelasin tahu. dikit, Om. Ini kenapa? Om, sabar dulu. Om, coba dengerin dulu. Om, dia mau Pokoknya gua jelasin. nggak mau tahu. Tenang dulu. Lu tanggung jawab. Om Mono gregetan sama Cucun. Seorang suami harusnya tahu di mana istrinya. Saya gak tahu lagi cari kemana Iya, Om. iya, Om, ini dia Hanya mau Om minta yang tahu. Dini di mana Om? Om ini dia mau minta maaf, Om. Tolong kasih kesempatan. Terakhir di mana Dini tadi? 3 bulan yang lalu dia kesini pinjam duit. Untuk apa Om? Katanya dia mau pergi ke Irul. Irul mantannya. Begitu dengan nama Irul, klien kita Cucun langsung marah di situ. Menurut mantannya, Om, kenapa Om? Dia nggak peduli. Dasar lu. Oh, gua nggak mau tahu. Om, udah, Om. Udah, Om. Jangan, Om. Udah, Om, dia minta maaf. Om. Udah, Om. Kasihan, Om. Kalau ada apa-apa sama keponakan gua. Nggak mau tahu. Sabar aja, sabar, Mas. Nggak apa-apa ya. Omnya memang galak seperti itu dari dulu juga begitu. Ya maklum lah dia, ya kan ponakannya ditelantarin gitu. Dan ini kenapa sih Dini harus ke Irul gitu? Nah iya, makanya coba lo introspeksi diri deh. Kenapa Dini lebih milih balik lagi ke Irul? Gua gak terima ya kalau Dini itu cari Irul. Ini Irul pasti cari kesempatan. Kenapa dia pengen ketemu sama Irul? Irul ini orang yang suka ambil kesempatan, Mas, suka manfaatkan orang susah. Takutnya Dini ini cuma dimanfaatin. Iya, makanya lo introspeksi diri dong. Kenapa istri lo malah lebih milih Ya Irul? tapi Mbak, gak seharusnya dia dong ngambil kesempatan dalam keadaan seperti ini Mbak. Nah, sekarang yang harus kita cari itu Irul. Pasti dia tahu di mana Dini. Lu tahu rumahnya Irul kan? Gua tahu, ayo. Kita cari Yaudah, yuk kita tanyain sama dia. Irul. Irul! Irul! Mana Dini? Ada. Gua tahu, lu tahu Dini ada di sini. Gak ada anak lu sama istri lu juga gak ada di sini. Din! Ada nggak coba? Din! Di mana Dini diumpetin? Di mana? Lu pasti umpetin! Sabar dulu, Mas, sabar dulu. Sabar dulu dong. Ini iya, coba Mas sabar dulu sebentar. Ini kita mau jelasin dulu. Ini kan terakhir kan Dini kan pinjam uang terus ketemu Mas sama dia lu pasti juga, tahu kan? Dini di mana. Sabar dulu dong. Ini Dini itu hanya cerita Mas, sama gua, hanya Pasti curhat dia sama tahu, gua. Mbak. Pasti dia tahu, Mbak. Sebentar, Mas, sebentar. Ini curhat apa? Curhat apa? Coba terangin Dini dong. itu curhat. Kalau Dini itu udah nggak suka dengan keluarganya, ya, dan anaknya juga. Ya Loh, gitu aja. Kok Jadi curhatnya ke situ? ya kan Dini hanya curhat doang sama saya. Emang dia nggak punya teman yang lain apa? Kok curhatnya ke situ? Lu pasti. Tiba-tiba Dini telepon sama saya dan dia cerita sama saya. Itu aja sih. Itu aja. Enggak, kata omnya bukannya telepon kok nemuin kok katanya.
Pasti tahu Mas dia ngumpetin. Tadi kan saya udah bilang, kalau saya nggak ada, kalau saya ada. Kalau nggak ada di rumah ini pasti lu ngumpetin di mana saja nih. Ini yang buat kita curiga, kita percaya sama Irul atau tidak? Coba dong jelasin Mas, kalau emang Mas tahu Dini ada di mana kasih tahu Mas. Kan saya udah bilang, saya nggak tahu. Dini itu udah 3 bulan ngubungin saya. Kalau saya sama Dini itu nggak ada hubungan. Dini hanya cerita sama saya. Dan ini ngapain ada begini-begini sekarang nih? Saya nggak mau ada begini-beginian nih. Ya pasti dia minta tolong sama kita. Karena dia udah nyari kemana-mana nggak ketemu. Iya, Dia bingung dong saya pasti. tahu. Dia cerita hanya sekedar dia nggak suka dengan keluarganya Cucun. Udah itu aja. Nggak suka sama keluarga gua. Ya, Lu pasti tahu. Lu pasti manfaatin. Dini pasti ada di lu. kalau gua manfaatin, gua nggak Gua mungkin tahu kayak akal begini. bulut lu dari dulu. Nggak mungkin gua kayak begini. Dini di mana, Apa dengan keluarga gua? Pergi lu semua, pergi. Pergi. Terus kemana Dini ini? Kemana Sali anak? Ada hubungan apa Dini sama Irul ini? Hari itu kita belum dapat informasi apa-apa. Akhirnya kita break pencarian. Kita jemput Cucun di semua masjid, datanya sama Cucun. Kira-kira ada petunjuk apa nih untuk melakukan pencarian? Berarti berikutnya ini kita mau ke rumah temannya atau saudaranya nih? Teman-temannya. Yang terakhir kan kita udah ke Arul, mantannya udah. Nah pas kita lagi ngobrol masalah Dini, tiba-tiba Apa-apaan sih, Ayah? Ngapain sih begini, Ayah? Aku janji, Mas. Udah nih, Aku Ayah. janji gak bakalan ada yang lagi, Mas. Udah kan? Maafkan aku yang kemarin, Mas. Aku sayang kamu, Mas. Ayo pulang, Mas. Ayah. Aku sayang. Ayah, kamu jangan begini, Ayah. Ayah. Jangan tinggalin aku. Jangan tinggalin aku, Mas. Aku sayang sama kamu, Mas. Ayah, aku gak bisa, Ayah. Aku harus cari anak saya. Kamu ngertiin, Ayah. Aku mau. Kamu ngertiin, saya kangen banget sama Lu, Con, kalau lu masih mau cari bini lu, si Dini, lu jangan anggap emak ini emak lu lagi. Maaf, Mbak, saya bukan cari Dini, saya cari Aseli, Mbak. Sali anak saya, Mbak. Saya kangen banget sama Sali, Mbak. Maaf saya, Mbak. Oke, terserah sama lu. Pokoknya gua peduli lagi sama lu. Gua mama lu, gak peduli sama lu. Kebangetan lu, Con. Kebangetan banget. Udah, Pak, kita tinggalin aja, ayo. Ayo ya. Udah, Yuk. Gak sana. Ayo, Pak. Astagfirullahaladzim, jadi nggak enak nih Mas, nggak ngomong dulu sama orang tua Mas. Ya, Daripada begini ribut terus loh ini. ya mau gimana lagi, Mas? Keluarga saya emang sudah begitu. Ayah itu memang udah keterlaluan. Iya cuma kan nggak bisa. Enggak, namanya istri cemburu pasti Mas, itu wajar gitu loh. Istri cemburu itu wajar, tapi kalau Masnya harus bisa nenangin dia, harus bisa ngasih pengertian Tapi, Mas, dia. Saya mau ketemu anak saya harus bertanggung jawab. Ada tetangganya Mas Cucun, seorang bapak-bapak namanya Pak Rahmat bilang, Emang lu nggak pamitan sama mereka? Mau gimana lagi, Pak? ini kan jadi, Pak Rahmat ya? sama anak lu, bini lu kan? Iya, Pak. Bapak tahu. 2 bulan yang lalu, gua ngeliat anak lu sama bini lu. Di mana? Saya itu di jalan pasar minggu. kalau nggak salah dekat halte Pasar Minggu deh, coba aja Mas ke sana. Saya yakin mereka pasti jualan atau jadi pengamen kalau nggak salah. Pasar minggunya di Jalan mana, Pak? pasar minggu. Bapak tahu persisnya di jalan pasar minggu dah, kan luas di jalan pasar minggu. Lu cari aja dari di sebelah situ. Siar sama pengamen jalanan tuh. Pengamen? Itu kan ngamen, Pak. Iya, pokoknya cari di situ dah. Dia nggak kemana-mana. Dia bawa anaknya juga ngamen. Ayo kita cari, Mas. Pokoknya cari aja deh, Jun ya. Kita cari ke sana Cari yuk. aja deh. Kasih kabar juga. Iya, makasih Pak ya. Terima kasih, Pak ya. Iya, iya, terima kasih. Astagfirullahaladzim, kasihan banget masa ngamen sih. Makanya sampai bawa anak lu loh, ngamen loh. Kita harus cari. Pasar Minggu. Kita cari aja, Mbak. Yaudah, ini sekarang kita cari, abis itu Mas selesaikan masalahnya sama orang tuanya, sama soal istrinya, kasihan loh. Iya, gampang ntar. Yang penting saya ketemu dulu Sally. Bener Mas ya tapi ya? Iya. Yaudah langsung kita ke Pasar Minggu ya. Akhirnya kita terjun langsung tuh ke daerah Pasar Minggu. Kita tanya dari satu warung ke warung yang lainnya. Kita tanya dari satu pedagang ke pedagang kaki lima yang lainnya. Dan kita tanya sama beberapa orang yang lewat. Mereka nggak tahu.
sepanjang pasar minggu tanya ya. Iya Pak Aldo ya. Lu tanya sama orang-orang sana ya. Oh iya ya sudah. Pak, permisi Pak, numpang nanya Pak. Mereka ini kayak orang panik, mereka ini kayak orang was-was, ngeliatin kita semuanya. Mereka langsung kabur sekenceng-kencengnya, mereka lari tunggang langgang, mereka ketakutan di situ. Ada apa ini? Kenapa? Hoi, Pak, bentar dulu Pak. Pak, ngapain ya? Ngapain? Apa ini? Tangkap. Pak kesini. Ini Pak kayaknya nih. Kenapa Pak kabur, ah? Enggak, kemarin tuh di kampung sini nih ada ribut di sini. Hah? Lu kenapa Bapak kabur coba? Kemarin di sini ada ribut soalnya. Proyek-proyekan di sini. Tidak apa emang ini pakai kamera segala? Sebenarnya ada apa ini? Sebenarnya? Enggak, kita mau nanya doang. Yang tanya apa? Kita cuma mau nanya ini, Pak. Biasa nongkrong di situ, Bapak. Saya memang nongkrong di situ. Setiap hari saya nongkrong di situ. Bapak ngapain nongkrong di situ? Saya memang suka nongkrong di situ aja. Bapak timer situ? Iya. Kita di situ jelasin kita nggak ada hubungannya sama preman dan kita mau tanya di mana keberadaannya Dini ataupun Sali. Kita tunjukin fotonya. Nih. Ini anak ini. Ya sama ibunya nih, anak ini sama ibunya. Oh. Ini saya pernah lihat ini. Pernah lihat Pernah mereka? lihat ini. Pernah lihat, Pak. Di mana? Ada di halte biasanya dia itu. Hah? Biasanya di halte, ada di halte biasanya. Di halte ngapain dia? Jualan jamu juga? Jualan Iya. juga? Jualan Iya, juga? Dia dagang berdua. Berdua ini? Iya, berdua dagang. Bapak kenal sama ini nggak? Anak ini nggak? Anak ini saya kenal. Ini anak ini nggak Sali. kenal. Sali memang suka jualan asongan di tempat ini. Dan terakhir saya selamatkan dia, saya tolong dia. Bapak kenal saya? Kenal. Bapak siapa? Saya bapaknya. Bapaknya? Iya, Anak itu terlantar, Pak. Nggak ada yang ngurusin, Pak. Azim, sekarang di mana Sali? Sekarang di mana? Saya sampai dulu. Saya di mana? Bapak kasih tahu dong Sali di mana? Bapak kenal sama Sali. Dulu. Di mana tanggung jawabnya sebagai orang tua? Hah? Anak terlantar, tahu nggak? Iya saya salah tapi Bapak. Apa yang lebih betul? Bapak kenapa sih? Orang tua harus bisa. Sekarang tunjukin Sali di mana? Bapak tahu Sali? Iya. Enggak, Pak sabar dulu ya Pak. Iya, Bapak bantu Sali itu dia. pernah sama saya. Hah? Sekarang tuh dibawa. Iya, Bapak saya mohon dengan Siapa? Sali itu ditarik diculik, iya. Siapa yang bawa, Pak? Saya ingat waktu kemarin itu namanya kalau nggak salah lelaki ya. Ini kayak sebenarnya kayak saya. Dia itu Irul. Irul kan bener tuh Bang Mandala, pasti Irul. Bener kan Bapak? Sebentar. Maksudnya Pak Irul? Ya dibawa sama Irul. Loh, berarti selama ini tinggal sama Irul? Mungkin saya nggak tahu. Saya tahunya kalau saya nongkrong di halte dia selalu ada. Kali itu waktu pada saat ada di situ saya yang selamatin, saya yang bawa, saya yang urus. Ketimbang kamu orang tuanya. Irul kan bener tuh Bang Mandala, pasti Irul. Bener kan Bapak? Sebentar. Maksudnya Pak Irul? Ya dibawa sama Irul. Loh, berarti selama ini tinggal sama Irul? Mungkin saya nggak tahu. Saya tahunya kalau saya nongkrong di halte dia selalu ada. Kali itu waktu pada saat ada di situ saya yang selamatin, saya yang bawa, saya yang urus. Ketimbang kamu orang tuanya. Mas kan Irul kan? Lagi-lagi ini Irul. Pasti biang keroknya Irul nih, Mbak. Iya, berarti Irul tahu dong. Berarti bohongin dong dia ini. Makanya. Kemarin waktu di rumah dia bilang nggak tahu apa-apa. Berarti kita harus cari Irul sekarang. Ini berarti abang sendirian mau di jalan. Saya takut Sali kenapa-kenapa nih. Ayo. Masuk Irul. Wah, ini pasti ada yang nggak beres nih dengan Irul. Kita tanya sama tim waktu penginten gimana. Irul ketemu nggak sama Sali? Tim bilang nggak ada. Buru-buru akhirnya kita menuju ke rumahnya Irul. Irul di rumahnya nggak ada, kita buru-buru ke tempat futsal. Katanya Irul ini kerja di futsal. Kayaknya itu deh, Mas. Gimana? Itu Irul tuh. Hah? Lari, Mas. Irul! Sabar, Mas, sabar, Mas.
Irul. Mas, sabar mas, sabar mas, sabar mas. Astagfirullahaladzim. Sally di mana? Astagfirullahaladzim. 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 Sally di mana? Udah. Astagfirullahaladzim. Lu tahu kan? Astagfirullahaladzim. Mas, udah. Sally di mana? Gua nggak tahu. Kenal Kosim kagak? Gua nggak tahu. Kosim siapa? Udah, astagfirullahaladzim. Kata Kosim ada di lu. Udah. Astagfirullahaladzim. Udah. Lu jujur kalau misalkan lu nyembunyiin Dini, lu jujur. Kalau lu suka sama dia, lu jujur. Dini. Gua nggak tahu Sally di mana. Gua nggak tahu Dini di mana. Lu terus kok Kosim bilang seperti itu? Siapa Kosim itu siapa? Gua nggak tahu Kosim itu siapa. Preman di pasar Minggu Gua katanya. nggak kenal sama namanya Kosim. Lu pasti tahu. Aja dia bilang dia lihat sendiri lo jalan sama Gua nggak Dini, kenal sama namanya Sally, Kosim sama siapa. Dini. Dini pun di mana gua nggak tahu. Sally aja gua nggak tahu di mana. Bener lu nggak tahu Dini Nggak mana? tahu gua tahu. Berarti Kosim bohong. Masa Kosim bohong? Kalau saya tahu, saya pasti akan kasih tahu. Ngapain saya sampai seperti ini? Sampai ngejar-ngejar Mas juga sama ngejar-ngejar saya. Kenapa? Saya juga nggak tahu Dini di mana, Sally di mana. Dia merasa nggak pernah nyembunyiin Dini ataupun Sally. Makanya dia marah-marah di situ. Waktu kita kasih tahu Kosim yang ngomong, marah dia. Ntar gua akan cari namanya Kosim. Gua buktiin bang, gua nggak pernah ada hubungan sama Dini ataupun Ayah. Berarti Kosim tuh pinta gua. Kalau lu pengen tanya sama Kosim, berarti lu tanya Kosim sebenarnya. Lu jangan nuntutnya ke gua. Lu jangan nuntutnya ke gua. Gua percaya sama Kosim, pasti lu yang bohong. Gua nggak mungkin bohong. Udah. Kosim yang minta gua. Balik dulu seperti ini. Udah. Kenapa sih kalian tuh setiap ketemu berantem terus? Ini cuma masalah Dini dan Gua Sally. nggak suka kalau gua dituduh. Dia emang begitu dari dulu, Mbak. Gua nggak suka kalau gua dituduh. Kosim aja gua nggak kenal. Sekarang kalau lu emang percaya sama Kosim. Untungnya apa ngumpetin Kalau Dini? lu percaya sama Kosim, lu tanya sama Kosim sekarang juga. Lu untungnya apa ngumpetin Dini ya? Gua nggak ada untungnya kok. Ngapain juga kalau gua tahu gua Lu pasti sekarang akan tahu ngaku lu. Dini di mana, Sally di mana? Ah. Kamu tahu tuh. Aduh, udah. Gua lagi kerja di sini. Sekarang lu pergi aja dari sini. Udah. Ya udah Mas, udah. Ya, udah mas, kita keluar mas. Iya, udah kita keluar udah. Gua mau kerja, nanti gua diomelin bos gua. Jadi gimana mas? Ya kita masih belum tahu ini siapa yang benar atau yang salah, tapi yang jelas kayaknya dia serius, dia nggak tahu kayaknya. Agak sih dia kayak kesel banget sama sekali nggak kenal. Iya, Kosim dia nggak kenal. Dan kemarin tim kita juga nungguin dia. Iya, nggak ada tanda-tanda apa-apa. Kita bingung waktu si Kosim ini bilang Irul ini yang nyembunyiin Dini. Makanya, apa kita balik lagi Kosim aja? Nggak bisa deh, mending kita coba cari cara lain nanti ya. Yuk. Gua ajak klien kita Cucun ya untuk ketemu sama Om Mono. Janjian di suatu tempat, kita menuju ke sana. Selamat. Assalamualaikum. Aku tahu bang. Gimana Om? Jadi gini. Dulu semalam ditelepon Dini. Katanya di Bali. Di Bali, Bang. Di Bali? Ngapain? Ini di Bali ngapain? Nggak tahu. Udah hidup enak sama Dibilang sama Mono kalau Dini sama Sally sudah pindah ke Bali dan mereka hidup di sana. Kaget di situ Cucu. lu nggak usah ganggu lagi ya. Tapi Om, saya mau mastiin Sally itu di mana. Lu kan udah punya keluarga sendiri. Nggak usah ganggu dia lagi. Om, untuk kali ini saja saya ingin mastiin kalau Sally baik-baik aja Om. Om punya nomornya Dini? Ada nomornya. Ada. Boleh minta Om?
Jadi dia berdua aja Om di Bali ini Om? Iya. Rencana menetap di sana? Memang udah lama di sana. Coba nomornya. Coba saya telepon ya Om. Tapi ekonominya cukup Om? Iya. Karena terakhir informasi yang kita dapat mereka ini ada di jalanan Om. Iya. Iya, jadi pedagang asongan. Ah itu nggak benar itu. Nggak benar itu? Nggak benar. Oh. Jadi gitu, gue cuma kasih tahu itu aja ya. Telepon aja Sally ya. Ya, Telepon Sally. Ya, makasih Om ya. Ya Om, makasih Om. Makasih, Om. Ah! Kenapa nggak bisa nomornya? Lu udah coba Teleponnya nggak bisa? dong. Nggak teleponnya. bisa. Ini kenapa? Nggak tahu ini. Lu salah kali nyalinnya nomornya. Salah kalau nyalain. Coba minta nomornya lagi deh. Nggak bisa ya? Nggak bisa, Bang. Yaudah kita samperin rumahnya deh. Kita minta lagi nomornya yuk. Iya. Nggak lama kemudian setelah Om Mono balik, tiba-tiba kita didatengin sama kawanan anak motor di situ. Dan ternyata kawanan anak motor itu dipimpin sama Irul. Nggak tahu, saya bingung ini Om Mono ini kasih informasi gak jelas. Lo ngapain lagi di sini? Gue nggak akan ribut di sini. Lu tahu dulu. Lu ngapain lagi di sini? Irul mau ngejelasin bahwa gue datang ke sini nggak mau cari ribut, tuh jangan nyolot. Mereka sempat debat. Nah, salah paham temennya Irul ini. Maksud lu apa? Lu tahu kan si Dini ke Bali? Gua tahu, tapi di sini gua nggak bisa pernah Lu pasti terlibat. Gua nggak akan cari ribut. Udah, Tapi udah, udah dulu. Akhirnya Irul ngajak damai kita semua. Dan gue pun berusaha untuk tenangin Cucu. Coba tenang dulu, kalau kita ribut terus nggak akan ada jalan keluar di sini. Mas, udah dong. Ini lo maksud lo apa datang ke sini buat teman-teman lo? Gua tadi habis ketemu sama Kosin. Tadi gua habis berantem sama dia. Udah mas, tenang. Kalau lu itu dibohongin, tau nggak? Maksudnya apa? Dibohongin gimana? Udah. Lu tahu Omnya Dini itu terlibat atas penculikannya Sally. Maksudnya apa? Culik-culik apa? Lu tanya aja sama dia sendiri. Lu tenang dulu bro. Maksudnya Omnya Dini Mono? Ya, Begitu dapat informasi dari Irul, kita semua kaget di situ. Om Mono, berarti Om Mono biarnya iya kalau nggak percaya ikutin saya. Di mana Om Mono, saya akan buktikan sama dia. Ya udah sekarang gini aja bro, ini kan untuk ngebuktiin bener atau salah, mendingan lu ikut deh. Soalnya lu biasa ngejelasin sama dia, takutnya dia bohong lagi lu si Mono ini. Ya udah lu sekarang lu tahu dia sama gue. Ya, bener ya? Yuk langsung kita ke sana aja ya. Lu naik motor kan? Kita konvoy ya. Yuk langsung. Begitu sampai warung itu, belum kita ngobrol, Ono malah kabur, dikejar di situ, dihajar sama teman-temannya Irul yang naik motor tadi, dia ketakutan. Woi, dia kabur. Udah, jangan. Udah, Pak, jangan. Udah. Oh, di mana Dini? Di mana Dini? gua nggak tahu. Ayo ngaku. Udah Om, ngaku Om. Ngaku, Om. udah ketahuan Udah lu tahu ngaku semua, aja. Kita udah tahu semua. Dini sama Sally kemanain? Gak tahu Bang Sali. Bohong aja lu. Gak tahu gua. Jawab jujur. Lu udah fitnah gua lu. Sekarang Sally di mana? Udah. Sally di mana? Jujur lo. Gak ke Bali kan? Ngaku. Lu ngaku gak? Kontrakan Dini di mana? Kita ajak Om Ono untuk nunjukin di mana di ini. Saya cuma mau ketemu Sally. Ya, Kenapa Om bikin kita ribet? Nanti gua antar. Yaudah antar ya Om ya. Sekarang lu antar ya. Antar ya. Gua udah selesai. Nanti gua nggak ada lagi sama lu. Bilang sorry. Cuk bilang sorry, Cuk.
Begitu sampai tempatnya Dini, gue ngeliat di situ ada kayak bedeng-bedeng, buru-buru di situ gue, Feli sama klien kita Cucun yang deketin tempat bedeng itu dan ternyata mana tempatnya? Masa di Mana tempat ini? kayak ginian sih yang Ini bener tempat dong, Pak? apaan ini? Tempat apaan ini kan gubuk ini masa ada di sini? Masuk aja, masuk dong. Astagfirullahaladzim. Ngapain? Nah pas kita sorot pakai lampu kamera itu adalah Kosim dan Kosim sama Dini. Nah, Pegain. ternyata lu pelakunya. Lalu bilang dia selama ini. Maksudnya apa sama istri gua? Ampun. Ya. Kamu selama ini biang keroknya. Kamu sekongkol sama dia. Sekarang kamu jelasin. Mana Sally? Bapak, kamu lakukan ini? Kurang apa saya? Selalu dibela. Kamu selalu dibela di rumah. Orang tua kamu gak pernah setuju sama aku, Mas. Tapi aku selalu... Kamu tanya diri kamu, Mas. Pernah nggak kamu belain aku di depan orang tua kamu? Aku selalu belain. Aku sayang sama 10 kamu. tahun kamu, aku ikut kamu. Orang tua kamu gak pernah setuju sama aku, Mas. Yang ada ayah sama papa ayah. Tapi aku gak ada hati sama ayah. Aku sayang sama kamu. Kamu gak ada hati ya sama ayah, tapi kamu nikah sama ayah. Yang ada di pikiran Cucun adalah dia cuma pengen ketemu sama anaknya dan dia bawa pulang anaknya. Ditanya dong Dini ini, kemana anak saya? Di mana anak saya? Sekarang aku gak peduli sama kamu. Oke. Kalau kamu gak peduli sama aku, sekarang di mana Sally? Hah? Kamu gak tahu, kamu ibunya. Sally di mana? Terakhir aku lihat Sally jualan, Mas. Dan kita ini nggak sabar, ya langsung digeret yang namanya Dini ini untuk nyari di mana Sila berada. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kamu bisa antar saya sekarang. Tunjukin Sally. Aku gak tahu. Pokoknya harus ikut. Kamu harus cari Sally. Anak kita loh. Masuk ke mobil. Mobil ini, ayo. Menuju ke suatu tempat, ya di lampu merah, di jalanan, dicari-cari. Akhirnya Dini bilang, kalau nggak ada di mana-mana berarti biasanya ada di sini, Mas. Dia istirahat di sini. Sally. Astagfirullahaladzim. Mama kemana aja? Aku nyariin kamu kemana-mana sayang. Kamu ngapain di sini sayang? Aku jualan. Astagfirullahaladzim. Siapa yang suruh? Astagfirullahaladzim. Kamu tega jual anak untuk jualan beginian. Akhirnya Cucun marah di situ. Dia maki-maki Dini. Dia bilang jangan harap kamu bisa menyentuh anak saya lagi. Saya akan bawa pulang anak saya. Lu pergi sana. Lu pergi. Lu pergi kagak? Maafin ibu, Nak. Jangan ini. Jangan bawa. Lu pergi sana. Jangan bawa. Adi, jangan ketawa, sayang. Maafin aku. Udah kamu pergi sana. Salah. Biar saya ambil. Udah. Kamu pergi sana. Ribut sama Dini di situ, tarik-tarikan ya, perebutan anak di situ sampai akhirnya kita sadarkan bahwa ini yang utama adalah anak, bukan egois masing-masing di sini. Kalau sama Ibu Dini pasti anaknya nggak karuan. Anaknya bisa bahaya ini, anaknya bahkan bisa dijual. Kamu pergi sekarang. Mau sekolah. Maafin ibu. Udah dia gak mau.
Udah biarin. Bilang butuh waktu. Butuh waktu. Mbak biarin Mbak. Mbak ini kan dia baru ketemu lagi sama ayahnya. Kasih waktu Sally dulu Mbak. Biarin sekarang dia habisin waktunya sama ayahnya. Mbak dia udah lama Mbak nggak Mbak, ketemu kapan sama saja ayah. bisa datang ke rumah Mbak. Kasih kesempatan. Maafin aku Mas. Kita kapan aja bisa ketemu Mas. Kasih waktunya dulu Mbak. Mbak, nanti kita kasih alamat rumahnya. Mbak, Nanti ini nggak akan ya, memutus hubungan nanti Mbak kita sama kasih alamat anaknya, rumahnya, Mbak. Nggak tahu. Bukan Mbak. Udah kamu pergi sekarang, Mbak, udah Mbak. Mbak sayang kan sama anaknya Mbak. Biarin dulu Sekali biar saya anaknya, Mbak. sekolahkan. Bukan Mbak. Udah kamu pergi sekarang, Mbak, kamu udah pergi. Mbak sayang kan sama anaknya Mbak. Biarin dulu Sekali biar saya anaknya, Mbak. sekolahkan. Saya maafin ibumu ya, sayang. Maafin bapak juga ya. Hubungan Mbak sama Mbak masih jadi orang tuanya kok, ya. Mbak masih jadi orang tuanya. Mbak coba dengar. Mbak tetap ibunya sampai kapanpun Mbak. Sebentar ya, Mbak. Mbak tetap jadi orang tuanya kok ya. Ya. Saya nanti akan bilang sama. Ya. Nggak tahu persoalannya kayak gimana. Nanti Mas Salih. nanti saya akan bilang sama ya. Saya nanti bilang sama cucu nanti saya akan bilang. Ya. Ya nanti akan diselesaikan baik-baik semuanya, Mbak. Biarkan dia ketemu sama bapaknya dulu. Kasihan, biarkan dia sekolah, Mbak. Mbak berat kan, Mbak ya? Mbak berat kan nafkahin dia. Biarkan dia sekolah di dunia. Ya namanya inilah kalau orang tua, ya orang tuanya saling ribut satu sama lain, saling menyalahkan. Lagi-lagi yang jadi korban adalah anaknya. Anaknya harusnya sekolah, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, mendapatkan perhatian. Tapi apa coba? Akhirnya terlantar di pinggir jalan. Astagfirullahaladzim. Dipaksa untuk jualan coba. Udah nggak sekolah, nggak mendapatkan kasih sayang, makan pun belum tentu makan. Astagfirullahaladzim. Ya, jangan sia-siakan anak kita. Dia punya hak untuk mendapatkan kasih sayang, dia punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Jangan sia-siakan mereka. Ya bagaimanapun juga anak itu titipan Allah. Kita harusnya banyak-banyak istighfar. Ya ini semua salah orang tuanya kok seperti itu. Ya ingat, ya bagaimanapun juga anak adalah yang utama. Jangan korbankan anak gara-gara egois kalian masing-masing, jangan pernah. Astagfirullah. Tak akan pernah rasa sakit hatiku saat ku tahu kau dengannya tak denganku. Ku genggam erat janjimu untuk